Assalamualaikum Sobat Kiamat sudah dekat. Tak ada luka yang lebih menyakitkan. Selain ditolak masuk ke rumah Allah hanya karena penampilan yang sederhana. Pak Umar, seorang lelaki tua dengan baju lusuh dan peci pudar, datang dengan niat suci, ingin sholat. Namun sebelum sempat menyentuhkan dahinya ke sajadah, ia didorong jatuh, diusir dari masjid, dan dituduh sebagai pengemis pencari belas kasihan. Sajadahnya dilempar, langkahnya direndahkan, dan ucapannya dikubur oleh prasangka. Ia tidak melawan. Ia hanya diam, lalu berdoa. Tak ada satupun yang tahu bahwa tangan renta itu adalah tangan yang selama ini diam-diam membiayai berdirinya Masjid Megah itu. Ya, lelaki tua yang mereka hina adalah donatur utama masjid yang kini menolak sujudnya. Namun Allah tidak tidur. Doa orang yang dizalimi menembus langit. Dan ketika kebenaran turun, yang dulu menghina kini tertunduk malu. Masjid itu tidak runtuh, tapi banyak hati yang runtuh dan menangis di atas sajadahnya. Sebelum kisah ini kami mulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Kiamat Sudah Dekat, agar kami terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang menyentuh jiwa dan mengingatkan kita akan makna sejati dari iman. Dan bagi yang telah like dan subscribe, semoga hidupmu dipenuhi keberkahan, dijauhkan dari prasangka, dan dibukakan pintu rezeki oleh Allah dari arah yang tak terduga. Amin ya rabbal alamin. Udara pagi itu begitu syahdu. Sinar mentari mengintip perlahan dari balik awan, menyapu permukaan jalan dengan kehangatan lembut. Di tengah kesibukan pasar yang mulai hidup, seorang lelaki tua berjalan perlahan. Langkahnya gontai, mengenakan baju koko lusuh dan peci putih yang mulai pudar warnanya. Wajahnya sayu, namun ada ketenangan yang memancar dari sorot matanya. Namanya Pak Umar. Orang-orang mengenalnya sebagai lelaki yang senyap. Tak banyak bicara, tak pernah ikut campur urusan tetangga. Penampilannya tak mencolok, bahkan cenderung kumuh. Namun ia selalu membawa sebotol air minum dan selembar sajadah lusuh di tas kresek hitam yang selalu dijinjingnya. Pagi itu Pak Umar menuju masjid besar di perempatan kota. Masjid megah berarsitektur Timur Tengah yang baru saja direnovasi. Kubah emasnya bersinar, memantulkan cahaya matahari. Mihrabnya dihiasi kaligrafi indah, dan halaman depannya kini penuh dengan batu marmer yang berkilau jika disiram hujan. Pak Umar menunduk saat masuk ke pelataran masjid. Ia membuka sandal jepitnya yang mulai aus, menaruhnya rapi di sudut tangga, dan melangkah pelan menuju tempat wudhu. Ia tak menyadari bahwa pandangan beberapa orang tertuju padanya, terutama dari seorang lelaki bersorban dan berjubah putih berdiri di dekat pintu utama. Mau kemana, Pak? Seru suara berat itu. Pak Umar menoleh. Lelaki bersorban tadi menatapnya tajam, alisnya mengerut curiga. Saya mau sholat, Pak, jawab Pak Umar pelan, hampir berbisik. Lelaki itu, yang dikenal warga sebagai Pak Haji Salman, pengurus utama masjid, menggeleng kasar. Masjid ini bukan tempat buat ngemis, Pak Tua. Jangan dikira karena masjid baru terus semua bisa masuk seenaknya. Pak Umar tertegun. Ia mencoba menjelaskan, namun suaranya tertelan oleh omelan Haji Salman yang kian meninggi. Sudah banyak pengemis yang sok-sokan mau masuk ke sini. Kemarin ada yang pura-pura tidur di pojok, bilangnya habis jalan jauh. Ujung-ujungnya minta uang ke jamaah, jangan bikin jelek nama masjid ini. Beberapa jamaah mulai berdatangan dan memperhatikan keributan itu. Ada yang memandang iba, tapi lebih banyak yang hanya ikut-ikutan menilai tanpa tahu cerita. Maaf, saya cuma mau sholat, Pak, kata Pak Umar dengan suara bergetar. Sholat? Di masjid lain saja sana. Ini masjid kota, Pak, bukan musola kampung. Bentak Haji Salman sembari menepiskan tubuh Pak Umar dengan tangan kanannya. Pak Umar terdorong ke belakang. Tubuh tuanya oleng, kakinya terantuk ujung tangga, hingga ia jatuh terduduk di lantai batu. Tas kresek hitamnya terjatuh, sajadahnya terguling keluar dan terkena debu. Beberapa orang terdiam, beberapa lagi justru tertawa kecil. Tuh kan, benar kata Pak Haji, pengemis kampung sok masuk masjid kota. Tak ada tangan yang menolong Pak Umar berdiri, hanya tatapan-tatapan yang menilai, tatapan yang lebih tajam dari batu. Pak Umar perlahan memungut sajadahnya, meniup debunya, lalu menatap masjid megah itu dengan mata yang mulai memerah. Bukan karena marah, tapi karena masjid, rumah Allah yang seharusnya menerima siapapun, kini dijaga seperti istana yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang bersih secara lahir, padahal belum tentu bersih batinnya. Dengan tertatih, Pak Umar bangkit. Ia tak berkata apa-apa, ia tak marah,
Ia hanya memungut sandal jepitnya, lalu melangkah menjauh. Tapi langkahnya tak kalah agung dari kubah emas masjid itu. Langkah orang yang dizalimi, yang doanya tak akan ditolak oleh langit. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Seolah langit pun ikut menyaksikan kebengisan yang tersembunyi dalam balutan kesalehan. Pak Umar kembali berjalan di jalanan kota, menyusuri lorong-lorong kecil dan trotoar yang panas, membawa sajadahnya yang masih basah oleh debu masjid. Namun ternyata kisah pagi itu tak berhenti hanya di tengah masjid. Entah siapa yang memulai, namun dalam waktu singkat kabar tentang pengemis yang diusir dari masjid menyebar dari mulut ke mulut. Sayangnya bukan kebenaran yang dibawa, melainkan bumbu fitnah yang membuat luka semakin dalam. "Pengemis tua itu sudah beberapa kali kelihatan di sekitar sini ya," kata seorang pedagang. "Iya, katanya ngaku mau sholat, tapi ujung-ujungnya minta uang," sambung yang lain. Dan mulut-mulut itu terus bersuara, membentuk gelombang kebencian dari sesuatu yang tak pernah terjadi. Siang harinya, saat Pak Umar hendak duduk berteduh di bawah pohon depan toko swalayan, dua remaja datang menghampiri. Salah satunya membawa sebongkah batu. Pergi loh, jangan ngemis di sini," bentak yang satu, sementara yang lain langsung melemparkan batu kecil itu ke arah Pak Umar. Batu itu mengenai betisnya. Ia meringis pelan, menahan sakit. Tapi ia tidak marah, ia hanya menunduk, mengangkat sajadahnya yang jatuh, dan perlahan berjalan menjauh. Ia menuju ke sebuah mushola kecil di ujung gang pasar. Mushola sederhana itu hanya berdinding kayu dengan atap seng, tapi di sanalah ia bisa menumpahkan air wudhu tanpa ada yang menuduh. Di sanalah ia bisa bersujud tanpa didorong. Namun tak lama kemudian, dua ibu-ibu datang sambil berbisik-bisik. Mereka menunjuk Pak Umar, lalu menghampiri tak lama setelah ia selesai sholat. "Bapak ini ya yang katanya ganggu jamaah di masjid kota, mau bawa kelakuan jelek ke mushola sini juga," kata salah satunya. "Saya cuma mau sholat, Bu. Saya tidak mengganggu siapapun," jawab Pak Umar lirih. "Sudahlah, kami nggak butuh pengemis di sini. Kalau mau nyari uang, jangan pakai kedok sholat," bentak yang lain. Pak Umar terdiam. Ia menunduk, tak membalas. Ia tahu, membela diri pun percuma ketika telinga orang sudah ditutup oleh prasangka. Hari mulai sore, Pak Umar berjalan pulang ke tempat setinggalnya. Sebuah rumah petak kecil di ujung gang kumuh. Di dalamnya, hanya ada satu kasur tipis, beberapa kitab tua, dan sebuah lemari usang yang selalu terkunci. Dari lemari itulah ia mengambil sesuatu, sebuah amplop besar berisi surat dan bukti transfer. Di sudutnya tertera nama Yayasan Masjid Raya Al-Furqan. Ya, masjid besar itu. Yang telah menolaknya masuk, yang telah mendorongnya jatuh, yang telah membiarkan tubuh tuanya terhempas tanpa rasa iba. Pak Umar membuka amplop itu perlahan, menatap angka-angka yang tertulis dengan tinta hitam. Donasi ratusan juta yang ia salurkan selama 2 tahun terakhir. Semuanya atas nama anonim, tanpa pamrih, tanpa ingin dikenal. Karena niatnya hanya untuk Allah, bukan manusia. Namun sore itu, wajahnya tampak berbeda. Mata tuanya menatap langit-langit kamar, lalu ia duduk bersila dan berdoa dalam diam. Doa yang lama, doa yang dalam. Bukan untuk menghukum, tapi untuk meminta petunjuk. Sebab ia tahu, kezaliman yang diterima oleh orang kecil tidak akan selamanya kecil di mata Allah. Ya Rob, jika mereka mengira aku hina, maka biarlah kehinaan itu menjadi jalan bagiku untuk lebih dekat padamu. Tapi jika ini waktunya engkau tunjukkan kebenaran, maka aku siap. Angin sore berembus dari celah jendela kayu yang rapuh. Di luar matahari mulai tenggelam. Tapi bagi Pak Umar, hari baru saja dimulai. Fajar menyingsing lagi. Namun kali ini, mentari pagi tidak membawa ketenangan bagi hati warga sekitar Masjid Raya Al-Furqan. Beberapa di antara mereka mulai gelisah. Ada kabar angin yang berembus pelan namun menghantam tepat di dada. Tentang audit dan renovasi masjid. Tentang donatur besar yang selama ini tak diketahui identitasnya. Sementara itu, Pak Haji Salman, yang masih merasa dirinya pemilik otoritas tertinggi di masjid, duduk di ruang pengurus sambil menyeruput kopi. Ia tidak tahu bahwa dalam beberapa jam ke depan, seluruh keyakinannya akan terbalik. Pagi itu, sebuah mobil hitam berhenti tepat di halaman depan masjid. Seorang lelaki muda turun dengan mengenakan kemeja putih rapi. Di tangannya ada map coklat dan beberapa lembar dokumen penting. Ia disambut oleh beberapa orang pengurus masjid lainnya yang terlihat gugup. "Assalamualaikum, saya Andika, dari Yayasan Pusat Wakaf dan Pembangunan Masjid.
Saya ingin bertemu dengan pengurus utama di sini. Ucap lelaki itu sopan. Haji Salman bangkit dengan gaya penuh wibawa. Saya sendiri, Haji Salman. Ada keperluan apa ya? Andika membuka mapnya dan mengeluarkan selembar surat. Kami diutus langsung oleh pihak pusat. Ada laporan dari donatur tetap Masjid Raya Al-Furqan bahwa beliau ingin menghentikan aliran dana secara sementara sambil menunggu klarifikasi dari pihak pengurus terkait sikap kepada jamaah miskin. Haji Salman mengernyit. Donatur mana? Saya tidak tahu ada laporan semacam itu. Andika menatapnya tajam. Beliau memang tak pernah menyebutkan namanya secara langsung. Tapi kami memiliki catatan lengkap, termasuk bukti transfer dan surat pernyataan. Total donasi dari beliau mencapai lebih dari 500 juta rupiah selama 2 tahun terakhir. Suasana ruang pengurus langsung berubah hening. Dan, lanjut Andika, donatur tersebut menyatakan bahwa ia telah dipermalukan, didorong, dan ditolak untuk beribadah oleh pengurus masjid sendiri. Pak Haji Salman mulai berkeringat. Ia menyembunyikan kegelisahannya dengan tertawa kering. Mungkin ada kesalahpahaman. Masjid ini sangat terbuka bagi siapapun. Belum selesai kalimat itu, seseorang tiba-tiba melangkah masuk. Langkahnya pelan, tapi setiap ketukannya seolah menancap di lantai marmer. Itu Pak Umar. Rambutnya masih beruban, baju koko lusuh yang sama, dan tas kresek hitam di tangan. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi sorot orang yang sabar dipermalukan, tapi pandangan seseorang yang membawa kebenaran. Andika berdiri dan memberi hormat. Pak Umar, silakan duduk. Kami sudah sampaikan kepada pengurus apa yang perlu mereka tahu. Pak Umar mengangguk kecil, lalu menatap Haji Salman yang kini pucat. Masih ingat saya, Pak Haji? Tanyanya dengan suara tenang. Haji Salman menelan ludah, tidak menjawab. 2 hari lalu saya datang untuk sholat. Tapi saya tidak hanya ditolak. Saya didorong, difitnah, bahkan dilukai oleh kata-kata yang lebih tajam dari pisau, ucap Pak Umar pelan. Saya tidak menyimpan dendam, karena saya yakin setiap perbuatan ada timbangannya sendiri di sisi Allah. Salah satu pengurus muda yang dari tadi diam, akhirnya bersuara. Jadi, Bapak yang selama ini menjadi donatur utama masjid ini? Pak Umar tersenyum. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin amal ini menjadi bekal untuk pulang nanti. Tapi jika masjid ini tidak lagi mencerminkan rumah Allah yang rahmah, bukan tempat bagi orang-orang hina mencari ridhonya, maka izinkan saya menghentikan langkah. Suasana mendadak sunyi. Haji Salman tak sanggup berkata apa-apa. Seluruh wajahnya merah padam. Pak Umar berdiri. Masjid ini bukan milik pengurus, bukan milik orang kaya. Ini milik Allah. Dan siapapun yang merendahkan orang karena rupa, lupa bahwa Allah menilai isi dada, bukan penampilan. Ia berjalan keluar. Tidak satupun orang yang berani menghalangi jalannya. Langkah Pak Umar mungkin pelan. Tapi gema kebenaran itu kini menggema di seluruh masjid dan menyentuh nurani yang selama ini tertutup kabut kesombongan. Setelah pertemuan pagi itu, kabar tentang siapa sebenarnya Pak Umar menyebar seperti ombak yang tak bisa dibendung. Di warung kopi, di sela pasar, bahkan di antara anak-anak yang bermain di pelataran, semua membicarakan satu hal. Pengemis tua yang selama ini ditolak. Masuk masjid ternyata adalah tangan tak terlihat yang membiayai berdirinya kubah emas itu. Ya Allah, aku dulu pernah ngatain dia bau dan suruh pergi. Lirih seorang pedagang sayur sambil menunduk malu. Aku pernah lempar batu ke kakinya. Bisik seorang remaja kepada temannya. Wajahnya pucat seperti baru disambar petir. Kesadaran mulai menyusup perlahan ke dalam hati warga. Satu demi satu mereka merasa seperti telah melempar batu ke langit. Dan kini batu-batu itu berbalik menimpa kepala mereka sendiri. Sementara itu Pak Umar tetap dalam kesederhanaannya. Ia tidak mengubah gaya pakaiannya. Ia tidak memamerkan kekayaannya. Ia bahkan tidak membalas perlakuan buruk orang-orang dengan amarah. Ia hanya menambah satu hal dalam doanya setiap malam. Ya Allah, ampunilah mereka yang belum tahu. Dan jangan jadikan hatiku tinggi ketika Engkau tinggikan aku di hadapan manusia. Namun tidak semua hati mudah luluh. Pak Haji Salman merasa posisinya terancam. Ia mulai kehilangan simpati jamaah. Tak ada lagi yang mencium tangannya usai sholat. Beberapa pengurus bahkan terang-terangan menyatakan mundur karena malu. Mungkin sudah waktunya Bapak istirahat saja, sudah cukup lama mengurus masjid ini, kata salah satu pengurus muda saat rapat malam hari. Jadi kalian semua berpihak ke dia, ke orang yang bahkan tak punya rumah layak, bentak Haji Salman. Pengurus itu menatapnya tenang. Kami berpihak pada kebenaran, Pak Haji.
Bukan pada pakaian, bukan pada pangkat, tapi pada siapa yang benar-benar memuliakan rumah Allah, bukan menjadikannya tempat membanggakan diri. Haji Salman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak bisa menjawab. Seumur hidup, ia merasa paling tahu agama, paling pantas duduk di barisan depan, paling layak bicara soal surga. Tapi hari itu, sorot mata para pengurus tak bisa dibohongi. Ia telah salah, dan kebesaran masjid tak mampu menutupi kecilnya hatinya. Beberapa hari kemudian, masjid mengadakan pertemuan besar. Warga dikumpulkan, pengurus hadir semua. Bahkan beberapa tokoh masyarakat turut datang. Tema pertemuan, evaluasi dan taubat sosial. Di tengah pertemuan itu, suara mikrofon terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Umar. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu mengenal saya hanya sebagai orang tua lusuh yang sering mondar-mandir di sekitar masjid. Semua kepala menoleh. Pak Umar berdiri di mimbar kecil, membawa selembar kertas berisi pernyataan. Saya diundang untuk bicara, tapi saya tak ingin mempermalukan siapapun. Saya hanya ingin mengingatkan, rumah Allah bukan tempat untuk menyaring siapa yang layak masuk, tapi tempat untuk menyucikan siapapun yang ingin pulang kepadanya. Ia menghela napas sebentar, lalu melanjutkan. Jangan karena seseorang tak berpakaian bagus, lalu kita tutup pintu surga baginya. Bisa jadi, dia lebih dekat kepada Allah dibanding kita yang sibuk menilai. Beberapa hadirin mulai meneteskan air mata. Suara isak kecil terdengar dari barisan belakang. Pak Umar lalu mengakhiri ucapannya. Saya sudah memaafkan semuanya, dan saya tetap akan menjadi donatur masjid ini. Tapi bukan karena saya ingin dihormati, tapi karena saya ingin rumah Allah ini tetap hidup, tanpa harus menyingkirkan orang-orang kecil seperti saya. Seketika, seisi masjid berdiri. Bukan karena disuruh, tapi karena hatinya tergerak. Mereka berdiri untuk menghormati seseorang yang selama ini mereka rendahkan. Seorang yang ternyata lebih besar jiwanya daripada apapun yang mereka bayangkan. Beberapa hari setelah pertemuan besar itu, suasana di Masjid Raya Al-Furqan berubah drastis. Warga mulai menyambut siapapun yang datang dengan senyum. Tak ada lagi sorotan curiga pada orang tua berpakaian sederhana. Tak ada lagi gumaman sinis pada mereka yang datang hanya membawa sajadah dan air wudhu. Pak Umar masih sering terlihat datang ke masjid. Namun kini orang-orang berebut menyapa, mencium tangannya, bahkan menawarkan tempat duduk di saf depan. Tapi ia tetap duduk di saf paling belakang, seperti dulu. Biar saya di sini saja, katanya pelan setiap kali ada yang mempersilakan duduk di depan. Di mata Allah tak penting di mana aku duduk. Yang penting, aku datang karena ingin dekat kepadanya. Namun di tengah perubahan itu, ada satu hati yang masih tertutup rapat oleh ego, Haji Salman. Setiap hari, wajahnya makin murung. Ia tak lagi memimpin sholat Jumat. Jamaah sudah tak mau lagi mendengar khutbahnya yang dulu keras dan penuh perintah. Beberapa jemaah bahkan secara terang-terangan menghindarinya di jalan. Ia merasa dunia telah berpaling. Namun yang sesungguhnya terjadi, Allah sedang menunjukkan bahwa kedudukan yang dibangun di atas kesombongan takkan bertahan lama. Puncaknya, suatu malam di hari Jumat, saat rapat pengurus masjid yang diadakan tanpa undangan khusus padanya. Ia datang dengan marah, langsung menggebrak meja. Kalian tidak berhak memutuskan tanpa saya, suaranya menggema. Ketua pengurus yang baru, Pak Hilmi, berdiri dengan tenang. Pak Haji, kami tidak pernah menyingkirkan Bapak. Tapi kami semua menyepakati bahwa masjid ini butuh suasana baru. Bukan karena kami membenci Bapak, tapi karena kami ingin masjid ini menjadi rumah, bukan istana. Rumah? Kalian bilang aku membuatnya seperti istana? Bentak Haji Salman, wajahnya merah. Pak Umar yang ikut hadir di sana hanya diam. Tapi saat suasana mulai tegang, ia maju perlahan dan berkata, Pak Haji, saya tidak pernah berniat menjatuhkan Bapak. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa siapapun kita, sehebat apapun masa lalu kita, semua akan diuji dengan akhir yang seperti apa kita dipanggil. Kata-kata itu seperti petir menyambar dada Haji Salman. Ia terdiam, menunduk. Matanya berkaca-kaca. Apakah aku sudah sejauh itu dari Allah? Tanyanya pelan, hampir tak terdengar. Pak Umar mendekat dan menggenggam tangannya. Tidak ada yang terlalu jauh untuk kembali, Pak Haji. Yang penting kita mau pulang. Dan malam itu, di masjid yang dulu membentak dan mendorongnya, Pak Umar menyaksikan sendiri bagaimana seorang manusia yang merasa besar akhirnya bersujud dalam tangis. Haji Salman menangis di atas sajadah, memohon ampunan. Di belakangnya, para pengurus dan jamaah ikut menangis.
Bukan karena malu pada Pak Umar, tapi karena malu kepada Allah yang telah mereka tutupi rumahnya dengan syak dan prasangka. Di luar masjid, langit gelap perlahan berubah cerah. Angin malam membawa bau tanah basah, seperti pertanda bahwa bumi pun menerima taubat seorang hamba yang akhirnya menyadari batasnya. Malam itu bukan hanya menjadi malam pengampunan bagi Haji Salman, tapi juga malam pengangkatan derajat bagi Pak Umar. Bukan karena hartanya kok, tapi karena kesabarannya yang tak pernah mencari panggung. Waktu berjalan, Masjid Raya Al-Furqan tak lagi sama. Kubahnya memang masih pun emas, lantainya tetap marmer, tapi yang lebih penting, hatinya kini lebih lapang. Suasana masjid berubah menjadi lebih bersahabat, terbuka bagi siapapun, bahkan bagi mereka yang hanya datang dengan langkah ragu dan pakaian lusuh. Pak Umar tetap tinggal di rumah petaknya, menolak tawaran rumah baru dari para pengurus masjid. Saya masih nyaman di sini, cukup ada tempat untuk sujud dan udara untuk bernapas, ujarnya ringan. Namun warga tak tinggal diam, mereka mulai membersihkan halaman rumahnya, memperbaiki atap yang bocor, bahkan menyediakan makanan setiap Jumat pagi. Bukan karena ingin membalas, tapi karena hati mereka sendiri yang ingin membersihkan luka masa lalu. Dan tentang Haji Salman, setelah peristiwa itu, ia memutuskan mundur dari kepengurusan masjid. Ia pergi ke pesantren kecil di pinggiran kota, memulai kembali kehidupan dengan menjadi santri biasa, belajar kembali dari nol. Ia meminta agar namanya tak lagi disebut-sebut sebagai tokoh, melainkan sebagai orang yang sedang menebus kekeliruan. Saya lebih damai di sini, katanya suatu hari saat dijenguk oleh pengurus masjid. Ternyata, menjadi orang kecil di mata manusia jauh lebih ringan, selama kita tidak kecil di hadapan Allah. Sementara Pak Umar, suatu hari diminta menjadi penasihat kehormatan masjid. Tapi ia hanya menjawab singkat, saya tetap ingin jadi makmum biasa. Karena saya sudah terlalu tua untuk sibuk dengan dunia. Tapi masyarakat tahu Pak Umar bukan lagi nama yang biasa. Ia menjadi simbol diam yang bermartabat, wajah dari kesabaran yang tak pernah membalas dengan amarah, dan bukti nyata bahwa kehormatan sejati tak perlu diumumkan. Akhir cerita ini bukan tentang Pak Umar semata, tapi tentang kita semua. Apakah kita juga pernah menjadi Haji Salman? Pernahkah kita dorong seseorang dengan prasangka hanya karena ia tidak seperti kita? Pernahkah kita tutup pintu surga untuk orang lain, tanpa sadar kita sendiri sedang berjalan menjauhi cahaya? Semoga kisah ini mengajarkan kita untuk lebih lembut pada siapapun. Sebab siapa tahu, orang yang kita usir hari ini adalah alasan Allah membukakan pintu ampunan bagi kita esok hari. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Quran Surah Yunus ayat 44.